Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai metodologi penelitian. Kita akan bahas bagaimana cara menyiasati atau mencegah plagiasi. Materi hari ini saya kasih judul parafrase sebagai solusi mencegah plagiasi. Jadi saya ulangi, judulnya adalah parafrase sebagai solusi mencegah plagiasi. Perlu mahasiswaku sekalian ketahui bahwa kemarin ada rapat dosen mengenai koordinasi dalam rangka pembimbingan skripsi. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka angka plagiasi yang diizinkan adalah tidak boleh lebih dari 30%. Oleh sebab itu, Anda harus menyiasati agar proposal dan skripsi Anda tidak melanggar ketentuan yang dimaksud oleh STPN, yang dalam hal ini telah disetujui dalam rapat koordinasi para dosen dalam rangka pembimbingan skripsi. Jadi saya ulangi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin, angka plagiasi yang diizinkan tidak boleh lebih dari 30%. Oleh karena itu, maka kemudian saya pikir perlu Anda sekalian mencari solusinya, dan pada kesempatan ini saya tawarkan solusi berupa parafrase. Makanya tadi saya kasih judul bahasan kita pagi ini adalah parafrase sebagai solusi mencegah plagiasi. Untuk itu mari kita mulai dengan melihat kamus Oxford atau Oxford Advanced Learner Dictionary. Saya ulangi, Oxford Advanced Learner Dictionary. Di dalam kamus Oxford itu dijelaskan tentang parafrase yang kalau kemudian kita terjemahkan secara bebas, penjelasannya dalam kamus Oxford tersebut adalah dinyatakan bahwa parafrase adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Saya ulangi, berdasarkan Oxford Advanced Learners Dictionary, parafrase adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Oxford Advanced Learners Dictionary tersebut, maka dapat kita pahami tiga hal. Pertama, parafrase adalah kemampuan menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Ya, saya ulangi, poin 1. Parafrase adalah kemampuan menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Kedua, parafrase juga dapat dipahami sebagai cara yang legal dalam meminjam gagasan orang lain. Saya ulangi, poin 2, parafrase adalah cara yang legal dalam meminjam gagasan orang lain. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan parafrase, Anda, mahasiswaku sekalian, perlu perhatikan etika penulisan karya ilmiah. Dalam etika penulisan karya ilmiah, maka jika ide, gagasan, informasi bersumber dari orang lain, maka Anda harus secara jujur menyebutkan dari mana sumbernya. Anda harus menuliskan secara detail nama penulisnya atau nama sumbernya, kemudian tahun penerbitan dan halaman. Ya. Nanti baru kemudian di daftar pustaka Anda tulis termasuk penerbitnya dan sebagainya. Ya. Tapi yang penting adalah Anda harus paham tentang etika penulisan karya ilmiah. Kemudian poin ketiga, parafrase juga dapat dipahami sebagai pernyataan ulang atau restatement yang lebih lengkap dan detail. Ya. Jadi poin ketiga ini, parafrase dipahami sebagai pernyataan ulang, restatement yang lebih lengkap dan detail. Dengan demikian ada 3 poin penting ketika Anda memahami parafrase, yaitu pertama, kemampuan menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. 2, cara yang legal dalam meminjam gagasan orang lain.
Dengan catatan perhatikan etika penulisan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, pernyataan ulang atau restatement yang lebih lengkap dan detail. Nah, berdasarkan pemahaman dari definisi parafrase dalam Oxford Advanced Learners Dictionary, maka kita ketahui bahwa kemampuan menulis parafrase itu memiliki manfaat buat Anda sekalian. Manfaat yang pertama adalah Anda dapat menonjolkan informasi dari narasumber yang selama ini belum mendapat perhatian memadai. Jadi kadang-kadang ada satu alinea dari narasumber yang sebetulnya menurut Anda ada poin-poin pentingnya yang bagus, tetapi ketika Anda membaca beberapa literatur, ketika Anda memperhatikan perkembangan diskusi ilmiah, ternyata poin itu belum dipahami secara memadai, atau belum ada semacam penghormatan terhadap ide tersebut, atau memang ide tersebut belum mampu ditangkap oleh masyarakat luas. Maka ini kesempatan. Jadi ketika Anda menyusun parafrase, Anda punya kesempatan menonjolkan informasi tertentu dari narasumber yang selama ini belum mendapat perhatian memadai. Manfaat kedua adalah ketika Anda menyusun parafrase, Anda dapat mencegah diri Anda sendiri selaku penulis melakukan kutipan langsung yang terlalu sering. Jadi kalau Anda punya kemampuan menulis atau menyusun parafrase, maka perlahan-lahan atau setidak-tidaknya Anda bisa mencegah diri Anda untuk tidak terlalu sering mengutip atau melakukan kutipan langsung dari narasumber, sehingga kemudian ada kesempatan Anda untuk memainkan logika, ada kesempatan Anda untuk memainkan bahasa Anda sendiri. Kemudian poin ketiga, kemampuan Anda membuat parafrase itu bermanfaat untuk mendorong Anda memahami pernyataan, ide, baik tertulis, biasanya tertulis, atau gagasan dari narasumber yang dikemukakan oleh beliau. Jadi ketika Anda punya kemampuan menyusun parafrase dengan baik, Anda didorong untuk memahami pernyataan, ide, gagasan dari narasumber. Karena kalau Anda tidak punya kemampuan menyusun parafrase, Anda biasanya kurang tajam memahami ide, gagasan, atau informasi dari narasumber. Itu 3 manfaat dalam membuat parafrase. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat parafrase. Untuk membuat parafrase, pertama bacalah teks yang akan diparafrasekan berulang-ulang hingga Anda memahami benar isi teks tersebut. Saya ulangi, poin 1, cara membuat parafrase, bacalah teks yang akan diparafrasekan berulang-ulang hingga Anda memahami benar isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, tulis ulang ide atau gagasan yang ada dalam teks dari narasumber dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Pengertian bahasa Anda sendiri artinya adalah menyusun kalimat berdasarkan redaksi kalimat yang Anda susun sendiri. Yang boleh jadi nanti ketika dilihat berbeda susunan kalimatnya dengan narasumber. Jadi saya ulangi, poin 2, tulis ulang ide atau gagasan yang ada dalam teks naskah asli atau dari narasumber dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Dalam pengertian menggunakan redaksi kalimat versi Anda. Kemudian poin ketiga adalah perhatikan tulisan Anda. Kalau sudah selesai Anda tulis, perhatikan tulisan Anda, apakah gagasan yang ada pada teks naskah asli sudah seluruhnya masuk dalam tulisan Anda. Anda lihat misalnya satu alinea begitu, Anda lihat dalam satu alinea itu ada berapa poin-poin penting, ada berapa gagasan yang ada di situ. Maka cek apakah poin-poin penting, gagasan yang ada di naskah asli itu sudah seluruhnya masuk dalam tulisan Anda. Bila ada gagasan yang belum masuk, maka tulisan Anda harus diperbaiki dan ditambahkan gagasan yang belum dimasukkan. Kemudian poin kelima, tadi kan poin keempat ya, bila ada gagasan yang belum masuk dalam tulisan Anda, maka harus diperbaiki atau ditambahkan, itu poin keempat. Poin kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah atau frase yang Anda pinjam dari naskah aslinya. Jadi kalau Anda menulis kata, istilah, atau terminologi yang memang sama persis dengan dari naskah aslinya atau sama persis dari narasumber, atau itu memang istilah yang digunakan oleh narasumber, maka berikan tanda petik ganda. Itu untuk menunjukkan bahwa terminologi itu, istilah itu, atau terminologi itu
Anda pinjam dari narasumber atau Anda pinjam dari naskah aslinya. Dan yang berikutnya, terakhir, keenam, jangan lupa menulis sumber atau penulis naskah asli. Jadi jangan lupa menulis nama penulis atau sumber gagasan yang Anda parafrasekan itu, termasuk mencantumkannya pada daftar pustaka. Ini bagian dari etika penulisan karya ilmiah ya. Jadi seorang ilmuwan itu, seorang cendekiawan itu harus menghormati ilmuwan lain dan cendekiawan lain. Ya, karena seperti dalam filosofi ilmuwan, kita itu bisa melihat ke depan karena kita berdiri di bahu sekian banyak ilmuwan ya. Gitu. Jadi itu, perhatikan etika penulisan karya ilmiah. Sekarang mari kita lihat contoh bagaimana menyusun parafrase. Akan saya bacakan naskah aslinya, kemudian nanti akan saya parafrasekan. Ini naskah asli. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Saya ulangi, ini naskah asli. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Ya. Itu naskah aslinya. Sekarang mari kita buat parafrasenya. Menurut saya, parafrasenya nanti seperti ini, tapi Anda juga boleh membuat parafrase yang lain. Dengan naskah asli tersebut, maka dapat disusun parafrase sebagai berikut. Melalui komputer, orang dapat mengunjungi berbagai tempat yang belum pernah ia datangi, bahkan permukaan planet lain dapat ia jelajahi dengan seksama. Saya ulangi parafrasenya. Melalui komputer, orang dapat mengunjungi berbagai tempat yang belum pernah ia datangi, bahkan permukaan planet lain dapat ia jelajahi dengan seksama. Nah, sekarang kita langsung lihat perbandingannya ya. Saya akan bacakan naskah aslinya, kemudian saya bacakan parafrasenya. Naskah asli. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Parafrasenya. Melalui komputer, orang dapat mengunjungi berbagai tempat yang belum pernah ia datangi, bahkan permukaan planet lain dapat ia jelajahi dengan seksama. Anda perhatikan pokok pikiran, gagasan, informasi, ide pada naskah asli semua sudah masuk di parafrase. Tidak ada yang hilang gitu ya. Sehingga kemudian para pembaca bisa menyerap ide, gagasan, informasi dari narasumber ya. Ini contoh satu. Jadi contoh satu itu bagaimana menyusun parafrase dengan lebih lengkap begitu ya. Sekarang contoh yang lebih sederhana. Kalimat aslinya, sebuah kejutan di bidang realita maya, virtual reality, terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Saya ulangi, kalimat asli, sebuah kejutan di bidang realita maya, virtual reality, terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Itu kalimat asli. Bagaimana dengan parafrasenya? Sekarang saya sampaikan parafrasenya. Tadi kan sensoramanya Heilig di bagian belakang, sekarang kita letakkan Heilignya di bagian depan. Itu cara menyusun parafrase. Hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Saya ulangi parafrasenya. Hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Nah, sekarang kita baca bersandingan ya, kalimat asli dengan parafrase. Kalimat asli, sebuah kejutan di bidang realita maya, virtual reality, terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Parafrasenya, hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Demikianlah mahasiswa sekalian cara menyusun parafrase, dan nasihat saya adalah jangan pernah meremehkan teknik penyusunan parafrase agar Anda bisa menyiasati usaha atau pencegahan plagiasi. Jadi
Seperti tadi saya sampaikan di judul, parafrase sebagai solusi mencegah plagiasi. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.